Indonesia, tanah penuh cerita. Di tanahmu aku berdiri, membela negeriku dengan cinta. Untukmu Ibu Pertiwi, terberkatilah Indonesia. Demi keagungan semesta, selamat datang di seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan mengenai genealogi konglomerat di Asia via karya Joe Studwell. Tema ini penting karena dua hal. Pertama, bagaimana terciptanya komunitas epistemik mereka dalam kisah Republik Indonesia. Kedua, bagaimana mereka terlibat dalam tensi politik negara dan apa akibatnya. Ya, orang kaya itu banyak, tetapi kaya, berpengaruh, dan berkuasa itu berbeda dan sedikit. Karena riset pada mereka itulah Joe ini keren. Sebab, ia mampu menulis beragam sisi kehidupan orang kaya atau konglomerat, kaya berkuasa atau godfathers dan mafia, serta berkuasa berjejaring atau oligarkis. Yang kebanyakan berdarah Cina, serta asal-muasal kekayaannya ditulis dengan sangat rinci dan detail. Kita seperti membaca cerpen yang menghibur dan informatif. Kita tahu, istilah konglomerat yang menjadi konglomerasi digunakan untuk menggambarkan situasi satu perusahaan atau kelompok entitas yang memiliki berbagai jenis bisnis atau usaha yang berbeda. Lalu, semuanya dikelola dan dikendalikan oleh entitas yang sama. Di kita, konglomerat memang tidak selalu konglomerasi, lalu jadi mafia, lalu jadi oligark. Riset dan hasil kajian Joe keren, karena ia jurnalis yang pernah tinggal di Hong Kong dan Beijing selama 10 tahun. Tentu, waktu yang cukup untuk menulis beberapa buku terlaris, bestseller, tentang Cina. Seperti, Membuka Potensi Cina, Kunci Menuju Wilayah Investasi, Perusahaan Multinasional di Cina, Pemenang dan Pecundang, dan Beroperasi di Cina, Panduan untuk Bertahan. Pada 2002, karyanya yang dahsyat terbit, yaitu, Impian Cina, Pencarian Pasar Terbesar yang Belum Tergarap di Bumi, dan lain-lain. Buku-buku dan karyanya, juga forum-forumnya, kemudian merangsang munculnya kembali perbincangan ihwal hakikat pasar Cina. Tentang konglomerat Cina, diaspora Cina, mental dan karakter Cina, dan keajaiban ekopol Cina mutakhir. Plus konglomerasi, oligarki, godfathers, geng, dan lain-lain. Joe Studwell menyatakan, bahwa mengungkap jejak konglomerasi yang tumbuh, dan menjadi epistemic godfathers di Asia, sama sekali bukan sesuatu yang misterius. Kita tidak perlu membawa analisis budaya, genetika, atau hal rumit agar memahaminya. Sebab, kinerja mereka sederhana, sogok, dan sikat. Jadi, jejak 70 tahun godfathers di kita, selalu merupakan patronase, pang, yaitu penguasa, pengusaha. Di mana elit politik, memberikan kepada elit ekonomi, konsesi monopoli, oligopoli pasar. Mereka selalu bukan lahir dari ekonomi natural yang panjang. Dan bukan pula dari proses naik kelas, dari low class, ke middle class, dan berujung ke ruling class. Di buku berjudul Asian Godfathers, Joe melukiskan tradisi paternalisme, kekuatan lelaki, superioritas, dan aura mistis para cukong Asia saat membangun kerajaan bisnisnya. Ya, dalam studi genealogis konglomerasi di kita, sebenarnya para godfather hanyalah parasit. Mereka memperoleh monopoli akses yang menguntungkan, melalui KKN, beserta kroni-kroni politiknya. Kita bisa menyebutnya dengan kapitalisme rentier yang menyuburkan praktek ekonomi untuk memperoleh keuntungan besar tanpa memberikan kontribusi kepada negara dan rakyatnya. Jadi, secara keseluruhan, mereka besar karena melayani kepentingan ekopol para elitenya. Mereka sesungguhnya babu pada awalnya. Sehingga, mendapatkan modal ekopol personal yang besar dari hubungan tersebut. Akibatnya, mereka tidak banyak memberikan kemajuan ekonomi secara keseluruhan pada negara. Jika merujuk pada buku Cash and Fair, 2008, yang mengelompokkan struktur pasar menjadi 4 jenis, yaitu, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Maka, para konglomerat kita, hanya berputar-putar pada pasar monopoli dan oligopoli, serta anti pasar persaingan sempurna. Begitu dominannya mereka, kini pasar politik pun dimonopoli mereka. Kuasa monopoli makin sempurna setelah konstitusi asli diganti.
Singkatnya, dalam konteks negara Indonesia, Godfathers dan oligark ini tidak punya rancang bangun pada pelembagaan politik nasional, apalagi institusionalisasi yang kuat. Akibatnya, mereka beberapa kali mengalami kehancuran dan pengusiran atau diaspora. Anehnya, hal ini sering berulang, walau mereka tahu dari sejarah. Genealogi Orang Kaya Berkuasa, oleh UJ Haryono. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk